Berhubung yang lain masih menunggu alat untuk proses pembuatan ini ya, motor repo injeksi untuk dijadikan RBT. Orang yang minta agar pengapiannya dan seluruhnya diubah ke repo karburator. CDI juga diminta untuk pengapian di repo yang karbu. Jadi semua udah kita habiskan di bagian kabel-kabelnya. Nanti di bagian mesin udah selesai, tinggal kita pasang karbu serta pasang pengapian. Untuk perombakan rangka dan bodinya nanti kita lanjut. Sementara ini alatnya masih menunggu sebagian. Kita lanjut ke suprapit dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di hari ini. Proyek belajar. Ini kita kedatangan motor suprapit. Kondisi berasap. Jadi kita cek dulu apa kerusakannya. Sambil kita bongkar, kita cek satu persatu. Jadi saat membongkar itulah sambil kita melakukan pengecekan mana-mana yang rusak. Bongkar satu, kita cek apakah ada kerusakannya di bagian ini yang kita buka. Baru lanjut ke pembongkaran yang lainnya. Kita lanjut bongkar dulu. Suaranya nggak gitu kasar ya, suaranya lumayan halus. Tapi agak berasap. Yang jelas di bagian ring pistonnya kita cek serta di bagian rantai temengnya. Kita lanjut bongkar dulu. Kawan-kawan yang selama ini udah support, terima kasih. Alhamdulillah masih berlanjut sampai di saat ini. Mudah-mudahan kawan semua di sana dalam kondisi sehat walafiat, saling bertutur sapa yang baik, dan sambil kita membongkar ini sambil berbincang-bincang. Di sini tempatnya belajar dan saling belajar, sama-sama belajar. Kita cek karena setiap harinya kita dapat pengalaman-pengalaman yang baru, dapat masalah-masalah yang baru di motor. Walaupun motornya motor tua, motor baru, motor lama, tapi kerusakan-kerusakan dan problem-problemnya itu nggak akan sama ya. Jadi setiap hari walaupun motornya sama, kerusakannya itu tetap berbeda-beda. Walaupun kita udah bertahun-tahun di bengkel, tetap tiap harinya mendapat hal-hal yang baru ya kan. Di situ dia mantapnya. Setiap harinya kita dapat hal yang baru. Di sini kita emang kerja di dalam karena posisi semalam di Riau nih, di tempat kami hujan terus sampai halaman banjir semacamnya seperti yang kalian lihat semalam kan. Banjir, lokasi bengkel becek. Jadi kita kerja di dalam. Motor repot solid semalam udah diambil. Ini kita lihat di bagian klepnya, kelihatannya masih, kalau kita lihat dari sementara saat ini, kita lihat sementara di bagian seatingnya sama klep ini masih tebal, tapi nanti kita buka untuk memastikan dan pastinya kita skor ulang ya. Kita cek di bagian blok pistonnya. Kita keluarkan dulu bosnya ini biar nggak nyangkut. Kalau kita dengarkan dari sebelum kita bongkar kan, kita dengarkan suaranya, kita cek, kita dengarkan, kita pahami, kita analisa. Kelihatannya motor ini memang nggak begitu parah karena walaupun kondisinya seperti ini, kelihatannya untuk di bagian sokar ataupun di tiang piston kelihatannya suaranya aman. Tapi walaupun gitu, saat kita bongkar nih kita cek satu persatu lagi ya. Yang jelas kondisinya berasap parah, berasap ngebul. Video lamanya udah kita post semalam saat motor ini baru datang ya.
Oke, kelihatannya ini di bagian bloknya udah tinggi size nya karena udah agak tipis. Kita cek overset berapa di pistonnya ini. Untuk rantai tenang wajib diganti nih ya, karena suaranya tadi udah cukup kasar. Kita lihat size nya ya. "75 kawan, ini size nya 75, berarti masih bisa lagi di boring ataupun di lemer sekali lagi. Tapi ini bloknya bukan yang ori ya, ini blok udah blok KW. Tergantung orangnya nanti apakah mau ganti blok baru atau mau di boring aja. Ini kita lihat di bagian tiang kuras, tiang pistonnya, tiangnya masih aman, jadi sementara yang udah kita cek teneng udah positif, dan ini kita lakukan pergantian piston sama ring, kita boring. Untuk tiang piston aman, jadi kita buka dulu di bagian klepnya. Nah, ini kita buka bagian klepnya ya. Walaupun klep ini kelihatannya masih tebal, masih bagus, kalau dari luar kita bisa di agak-agak ya dari luar. Tapi setiap kali bongkar wajib kita skor balik untuk lebih padat di kompresnya agar tidak terjadi kebocoran. Dan di bagian seal klep nanti dalam kita ganti juga. Tarik aja pen pianonya ini. Cek bagian piano dan noken asnya dan as klepnya. Ini masih mulus, masih mantap. Nokennya juga masih mantap. Kita cek bagian klepnya. Kalau kita nih sepi klepnya nih, kita masukkan di per ya biar jangan hilang, nanti nggak sulit nyarinya. Kita lihat botol kita goyang, ini masih padat. Kita cek botol klepnya, kalau suaranya masih mantap berarti botolnya masih aman. Kita cek. Wah, ini ada kebocoran nih. Wah, udah nggak bersuara lagi dah, udah nggak kup, tapi padat. Ini satunya kita lihat. Wah, ini masih mantap. Wah, bersuara dia kawan ya. Wah, saya dengar suaranya ya. Oke, jadi kita ganti di bagian botol klep yang bagian atas
beserta o-ring klepnya nanti. Untuk klepnya ini mending kita ganti aja, walaupun masih ini tapi makannya separuh ini ya, sebelah dimakannya, sebelah hitam sebelah putih berarti mereng. Nanti kita lakukan penyucian di bagian sitingnya. Oke, jadi untuk motor Suprapit ini kerusakannya di bagian ring piston, rantai temeng, klep, dan botol klep. Untuk sitingnya nanti kita langsung cuci sekalian. Oke. Untuk pemasangannya nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke project yang kedua nanti ya, di motor ini Repo Fit injeksi. Pemiliknya minta diubah menjadi karbu, serta pengapian komplitnya dia minta untuk dijadikan RBT ataupun untuk sekedar motor terabas ke ladang ya. Yang ini belum selesai alatnya. Yang ini nanti kita mau turun mesin untuk pergantian tiang piston ataupun kuras ya. Oke. Sampai bertemu kembali kawan-kawan. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.